Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Fitri dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat perbedaannya. Karena pemimpin dan kepemimpinan itu saling berkaitan. Jadi, pemimpin adalah seseorang yang memiliki hak untuk memberikan instruksi atau arahan kepada bawahannya. Contohnya seperti OSIS, penjabat, atau bos. Bahkan, seseorang bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian, kepemimpinan adalah proses atau cara seseorang pemimpin dalam memimpin, mengelola organisasi, mempengaruhi anggotanya, dan mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah sosoknya, sedangkan kepemimpinan adalah prosesnya. Lalu ada latar belakang atau sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman nenek moyang manusia dengan berkumpul bersama, lalu bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya, menentang kebuasan binatang dan alam sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama dan manusia, dan ada unsur kepemimpinannya. Ada 3 teori yang terdapat dalam buku filsafat dan teori kepemimpinan yang menjelaskan munculnya pemimpin. Jadi yang pertama adalah teori genetis. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin lahir secara alami dengan bakat yang luar biasa dan ditakdirkan untuk memimpin dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua adalah teori sosial. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin tidak berasal dari bakat lahiriah, tetapi harus dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan usaha pribadi. Seseorang bisa menjadi pemimpin jika berusaha. Yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ini merupakan kombinasi dari 2 teori sebelumnya, yaitu seseorang bisa sukses sebagai pemimpin jika memenuhi bakat alami, mendapat pendidikan, serta adanya pengalaman yang mendukung. Lalu ada sebuah studi yang dilakukan oleh White and Lippitt mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan dalam kelompok yang berorientasi pada tugas. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini menjadikan pemimpin mengendalikan semua keputusan, menentukan langkah kerja, dan membagi tugas tanpa konsultasi dengan anggotanya. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang mewadahi kepentingan anggotanya dengan keputusan dibuat bersama, pemimpin membimbing dan anggota aktif berkontribusi. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire atau gaya kepemimpinan ini yaitu anggota memiliki kebebasan penuh dalam keputusan dan tugas. Pemimpin hanya menyediakan sumber daya tanpa harus intervensi. Yang keempat ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini yaitu anggota bebas menentukan rekan kerja dan tugasnya. Pemimpin berperan sebagai pengamat dan jarang memberikan komentar langsung. Ada juga gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya kepemimpinan ini berkembang dari pemikirannya Mark Gregor Barnes tahun 1979 dengan konsep transforming leadership, kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass tahun 1985 dalam bukunya yang berjudul Leadership and Performance Based on Experience. Nah, istilah ini menjadi
baku dengan ilmu kepemimpinan. Meskipun terdapat perbedaan konsep antara para teoritis, Bruno sebagai seorang ilmuwan politik melihat kepemimpinan sebagai proses perubahan sosial, sementara Bass, seorang psikolog industri, menekankan pengaruh kepemimpinan terhadap bawahannya. Nah, kepemimpinan merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu bangsa. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tergantung pada latar belakang, visi, serta cara mereka dalam mengambil keputusan. Salah satu tokoh yang menarik untuk dikaji dari segi kepemimpinan adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi negara, hingga karir beliau mulai menanjak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan Presiden ketiga Republik Indonesia. Dedikasi beliau dalam melayani Indonesia terbukti melalui usaha-usahanya mewujudkan Indonesia yang berdikari dalam industri dirgantara, diantaranya melalui pendirian PT Dirgantara Indonesia. B.J. Habibie ini dengan latar belakang sebagai seorang ilmuwan dan teknokrat kepemimpinan, B.J. Habibie ini menawarkan perspektif yang berbeda dibanding dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang jenius dalam bidang teknologi, tetapi ia juga perannya dalam membawa perubahan politik dan demokratis di Indonesia. Saat awal kepemimpinan B.J. Habibie dihadapkan pada berbagai permasalahan yang krusial seperti tragedi Semanggi, krisis ekonomi akibat melemahnya rupiah, kemudian penyusutan harta kekayaan Soeharto, serta kasus HAM di Timor Leste. Meskipun masa jabatannya singkat, B.J. Habibie ini menerapkan kepemimpinan transformasional yang ditandai dengan pertimbangan mandiri dan inovasi terhadap kebijakan yang revolusioner. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie ini mendorong demokratis, termasuk kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik. Keputusannya mengadakan referendum di Timor Leste menjadi kontroversial, namun menunjukkan komitmennya terhadap hak rakyat dalam menentukan nasibnya. Meskipun singkat, kepemimpinan B.J. Habibie ini membawa perubahan yang signifikan dalam transisi Indonesia menuju demokratis. Kepemimpinan Soeharto selama 30 tahun Orde Baru dikenal sebagai otoriter dan sentralistik. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jadi kata kunci ketika Soeharto menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Berkat campur tangan para teknokrat yang ia tunjuk jadi pejabat, ekonomi Indonesia melejit dan menempatkan negara ini sebagai macan Asia. Pemerintahannya ditandai dengan dominasi lembaga kepresidenan yang sangat kuat, kemudian rendahnya kesetaraan antara lembaga negara, serta proses rekrutmen politik yang tertutup sehingga hanya kelompok tertentu yang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, birokrasi dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan stabilitas politik, sementara kebijakan publik yang diterapkan cenderung tidak transparan dan menguntungkan kelompok tertentu saja. Jadi Bapak Soeharto juga menerapkan sistem sentralisasi yang ketat, di mana hampir seluruh aspek pemerintahan dikendalikan langsung oleh pusat, sehingga menghambat otonomi daerah. Kemudian implementasi HAM juga pada masa pemerintahan masih sangat rendah, terlihat dari berbagai banyak kasus pelanggaran HAM seperti penculikan aktivis maksudnya, dan tindakan represif terhadap oposisi politik.
Selain itu, sistem peradilan tidak independen, lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah daripada menegakkan keadilan bagi masyarakat. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, gaya kepemimpinan otoriter ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan rakyat. Puncaknya pada tahun 98, gelombang reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan meningkatnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga memaksa Soeharto mengundurkan diri yang menjadi tanda berakhirnya era Orde Baru dan awal transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Secara keseluruhan, kepemimpinan dalam suatu negara atau organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan perkembangan suatu bangsa. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tergantung pada latar belakang, visi, dan kondisi sosial pada masanya. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, serta tantangan tersendiri dalam menerapkannya. Pemimpin yang visioner dan inovatif mungkin mampu membawa perubahan besar, tetapi tanpa dukungan politik yang kuat, kepemimpinannya bisa terhambat. Sebaliknya, pemimpin dengan pendekatan yang lebih otoriter mungkin lebih efektif dalam mengambil keputusan cepat, tetapi dapat menghadapi resistensi dari masyarakat yang menginginkan kebebasan. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan zaman, tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Demikian pemaparan materi kepemimpinan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.